Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zaidul Abba. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyuluhan cedera kepala. Cedera kepala termasuk penyakit agen fisik. Pengertian agen fisik. Agen fisik adalah agen penyakit yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit. Latar belakang cedera kepala adalah kerusakan neurologi yang terjadi akibat adanya trauma pada jaringan otak yang terjadi secara langsung maupun efek sekunder dari trauma yang terjadi. Cedera kepala bisa dikelompokkan sebagai cedera kepala tertutup atau terbuka. Pada cedera kepala tertutup, kepala menerima suatu dorongan tumpul karena membentur suatu benda berkecepatan tinggi menembus tulang tengkorak dan masuk ke dalam otak. Dan pengertian cedera kepala. Pengertian cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai berdasarkan interupsi dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya konektivitas otak. Terus cedera kepala yaitu adanya deformitas berupa penyimpanannya bentuk atau penyimpangan garis pada tulang tengkorak, percepatan dan perlambatan yang merupakan perubahan bentuk dipengaruhi oleh perubahan peningkatan pada percepatan faktor dan penurunan percepatan serta rotasi, yaitu pergerakan pada kepala dirasakan juga oleh otak sebagai akibat perputaran pada tindakan tersebut. Etiologi: kecelakaan, jatuh, trauma akibat persalinan. Klasifikasi kepala. Cedera kepala dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme, keparahan, dan morfologi cedera. Mekanisme berdasarkan adanya penetrasi durameter, trauma tumpul, kecepatan tinggi, tabrakan, trauma tembus, luka tembus peluru. Tanda cedera kepala: cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, cedera kepala berat. Penata laksanaan. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menata laksanaan. Menderita cedera kepala sedang dan berat saat di luar rumah sakit. Amankan jalan raya, nafas, dan berikan oksigen. Jika muntah harus dimiringkan ke kiri dengan posisi lock roll. Stabilisasi penderita pada papan untuk tulang belakang. Segera bawa ke rumah sakit yang terdekat. Nutrisi pada cedera pasien. Pada cedera kepala berat terjadi hipermetabolisme sebanyak 2-2,5 kali normal dan akan mengakibatkan katabolisme protein. Cara pencegahan. Untuk mencegah kejadian cedera kepala sangat dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri untuk menjaga kesehatan, terutama keselamatan kita dalam melakukan aktivitas. Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada orang kecelakaan dan tertidur? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengamankan yang kecelakaan itu di jalan raya, di pinggir jalan raya. Terus nafas yang kita berikan adalah oksigen. Jika muntah harus dimiringkan ke kiri dengan posisi lock roll. Apakah sudah jelas? Ya, Terima kasih atas penyampaian penyuluhan saya. Apabila ada salah dan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.